Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Olive pada pembelajaran hari ini. Sudah siapkah kalian untuk menerima pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata, tema 1, subtema 1, kelas 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Yuk, mari kita amati dan kita temukan perbedaannya antara kelinci dan siput. Yang pertama, kelinci merupakan hewan vertebrata, sedangkan siput merupakan hewan avertebrata. Kedua, kelinci bergerak lincah, sedangkan siput bergerak lambat. Yang ketiga, kelinci melompat dengan kaki, sedangkan siput melata dengan menggunakan perut. Nah, setelah kita pelajari dan kita amati tentang perbedaan kelinci dan siput, mari sekarang kita pelajari tentang materi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Berdasarkan struktur pembentukan tubuhnya, hewan ada dua klasifikasi, yaitu vertebrata tak bertulang belakang atau avertebrata yang biasa kita sebut invertebrata, atau hewan yang tak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata bisa kita singkat param, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama yaitu Pisces. Pisces merupakan golongan hewan ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Gerakan berenang dilakukan dengan mengerahkan kekuatan terhadap air di sekitarnya. Fungsi organ gerak ikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuh ikan aerodinamis atau streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Yang kedua, ekor dan sirip ekor lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Yang ketiga, sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Keempat, gelembung renang untuk mengatur gerakan vertikal. Dan yang terakhir, susunan otot dan tulang belakang fleksibel untuk mendorong ekor ikan saat melawan arus air. Yang ketiga yaitu reptil. Salah satu contoh reptil yaitu bunglon. Tungkai pada reptil terletak di samping tubuh. Akibatnya, badan reptil dalam posisi menggantung di antara kaki. Proporsi tubuh dengan keempat alat gerak menopang seluruh tubuh menyebabkan reptil memiliki keseimbangan yang lebih stabil. Yang keempat yaitu aves. Aves merupakan golongan burung. Burung memiliki sayap yang dapat digunakan untuk terbang. Sebagian jenis burung dapat berenang menggunakan kakinya. Burung yang dapat berenang kebanyakan memiliki selaput pada kakinya. Yang kelima yaitu mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui dan umumnya melahirkan. Salah satu contoh hewan mamalia adalah gorila. Hewan mamalia menopang tubuh menggunakan tungkai tubuh bagian bawah. Mamalia lebih leluasa bergerak dengan cara berjalan. Gerakan berjalan pada mamalia antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
Hewan pejalan sol merupakan hewan yang berjalan dengan seluruh bagian telapak kakinya. Contohnya yaitu beruang, landak, dan tikus pondok. Yang kedua, hewan pejalan kaki merupakan hewan yang berjalan dengan jari-jari kaki mengenai atau menyentuh permukaan tanah. Contohnya singa, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hewan pejalan ladam, yaitu hewan yang berjalan dengan ujung telapak atau ladam. Kaki pada hewan pejalan ladam keras. Contohnya yaitu kuda, sapi, kambing, domba, dan sebagainya. Hewan avertebrata atau invertebrata atau disebut tak bertulang belakang dapat kita singkat PC-MEVA. Yang pertama adalah porifera atau hewan berpori. Porifera merupakan hewan invertebrata yang seluruh permukaan tubuhnya berpori. Porifera hidup melekat di dasar laut dan tidak mempunyai organ gerak. Yang kedua adalah Coelenterata. Hewan ini bertentakel pada mulutnya untuk bergerak. Coelenterata digolongkan menjadi 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Scyphozoa contohnya adalah ubur-ubur. Yang ketiga adalah Mollusca, hewan invertebrata yang tubuhnya lunak. Mollusca mempunyai cangkang sebagai pelindung tubuhnya. Jenis-jenis mollusca yaitu ada gastropoda yang bergerak dengan kaki dan perut, misalnya siput. Yang kedua, cephalopoda yang bergerak dengan kaki dan kepala, misalkan cumi-cumi dan gurita. Yang ketiga adalah pelysipoda yang bergerak dengan kaki pipih. Contohnya adalah scapopoda dan amipeura. Yang keempat adalah Echinodermata, merupakan hewan duri di bagian permukaan tubuhnya yang melakukan pergerakan dengan sangat lamban dan dibantu oleh bagian kaki yang berbentuk tabung serta berhabitat di laut bagian dalam. Contohnya yaitu bintang laut, bulu babi, dan teripang. Yang selanjutnya adalah Vermes atau cacing, bergerak dengan cara melakukan kontraksi otot-otot pada tubuhnya. Yang berikutnya adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Tubuhnya kaku dan beruas-ruas. Ada juga yang bermata majemuk, mempunyai antena sebagai indera, ada yang bersayap dan ada juga yang tidak bersayap. Arthropoda ada 4 golongan. Yang pertama adalah Crustacea, udang-udangan. Kemudian Arachnoidea, laba-laba. Myriapoda, lipan. Dan Insecta, serangga. Nah, setelah kalian menyimak materi hari ini, silakan kalian mengerjakan peta konsep berikut ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Sudah paham bukan? Wah, kalian hebat. Baiklah, bertemu lagi di pembelajaran bersama Bu Olive berikutnya. Sampai jumpa.